you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Indah. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan juga kebahasaan dari tes deskripsi tentang objek, seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kita sekarang akan membahas tentang struktur teks deskripsi terlebih dahulu ya anak-anak. Coba Ibu tanya, struktur teks deskripsi itu apa aja? Coba siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, mau jawab. Silahkan Mbak Avanda, struktur dari tes deskripsi itu apa aja ya Mbak? Struktur dari tes deskripsi itu ada identifikasi, klasifikasi, dan juga deskripsi, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi, struktur dari tes deskripsi itu ada 3, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan juga deskripsi. Pada bagian identifikasi, penulis harus menentukan elemen-elemen yang akan dicantumkan dalam tes deskripsi tersebut, sesuai dengan topiknya. Pada tahap ini, penulis mulai menentukan identitas dari seorang tokoh dalam teks tersebut, benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek yang akan dideskripsikan. Lalu pada klasifikasi, penulis mulai menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah serta standar yang telah ditetapkan. Teks yang telah dibuat secara sistematis ini bertujuan untuk membuat penulis lebih gampang dalam menulis gagasan-gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Lalu pada tahap deskripsi, penulis mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Dengan membuat sebuah pemaparan inti objek dalam topik tersebut, bisa dituliskan secara mudah sehingga gampang dipahami oleh pembaca. Ya, Ibu telah menjelaskan mengenai struktur dari tes deskripsi. Lalu sekarang kita akan membahas ke topik yang kedua, yaitu mengenai kaidah kebahasaan dari tes deskripsi. Sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu, siapa yang bisa menyebutkan kaidah kebahasaan dari tes deskripsi? Saya, Bu, ingin menjawab. Kaidah kebahasaan dari tes deskripsi itu menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan, mengandung kata sifat, mengandung kata kerja, mengandung kata keterangan. Itu, Bu. Iya, betul sekali yang telah disampaikan oleh Mbak Wulan. Jadi di sini Ibu akan menambahkan lagi kaidah kebahasaan yang belum disebutkan oleh Mbak Wulan tadi ya. Yang pertama adalah menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan, seperti rumah sakit, rumah, mobilku, sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu, beliau ialah seorang kepala desa yang baik hati, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mengandung kata sifat, yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu, seperti 2 siswa rajin, 3 kaos kaki putih, dan lain-lain. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek, seperti siswa itu mengenakan seragam coklat, dan lain-lain. Yang kelima, mengandung kata kerja, perasaan, atau pendapat dengan tujuan ialah mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai atau tentang sebuah subjek. Seperti contohnya yaitu, saya pikir itu adalah ayam cerdas, saya yakin baju itu murah, dan lain-lain. Yang keenam yaitu mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek, seperti dengan cepat atau lambat, di coffee shop,
di rumah sakit, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu mengandung bahasa kiasan, berupa sebuah perumpamaan atau metafora, seperti kulitnya putih bersih seperti kapas putih, dan lain-lain. Ibu telah selesai menjelaskan materi tentang struktur tes deskripsi dan juga kaidah kebahasaan dalam tes deskripsi. Lalu coba anak-anak menelaah struktur dan juga kebahasaan teks deskripsi yang akan Ibu berikan. Tugu Muda Semarang terletak di tengah persimpangan Jalan Pandanaran, Jalan MGR Sugiyo Pranoto, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pemuda, dan Jalan Dr. Sutomo. Sebelah utara Tugu Muda ini terdapat Gedung Pandanaran. Di sebelah timur terdapat Lawang Sewu, di sisi selatan berhadapan dengan Museum Mandala Bakti, serta di sebelah barat Tugu Muda terdapat Wisma Perdamaian. Tugu Muda merupakan sebuah monumen bersejarah kota Semarang yang dibangun untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang melawan penjajah Jepang. Tugu Muda ini menggambarkan tentang semangat berjuang dan patriotisme warga Semarang, khususnya para remaja yang gigih rela berkorban dengan semangat yang tinggi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tugu Muda didirikan atas prakarsa koordinasi pemuda Indonesia. Namun karena mengalami sebuah kendala dalam pendanaan, akhirnya rencana ini pun gagal. Pada tahun 1951, dibentuklah Panitia Tugu Muda yang diketuai Subeno Sostrowardoyo. Desain Tugu Muda sendiri dirancang oleh Salim, sedangkan pada bagian relief dikerjakan oleh seniman yang bernama Hondro. Tugu Muda yang berbentuk menyerupai lilin ini memiliki makna semangat juang para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang tak akan pernah padam. Sementara bentuk Tugu Muda yang berpenampilan segi 5 terdiri dari 3 bagian, yaitu landasan, badan, dan kepala. Pada bagian kaki tugu terdapat relief dengan 5 buah sangga pilar yang memiliki makna masing-masing. Mulai dari relief Hongerodem, kemudian relief pertempuran, relief penyerangan, ada pula relief korban, dan terakhir relief kemenangan. Tugu Muda ini selesai dibangun dan diresmikan pada 20 Mei 1953 berdepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional oleh Insinyur Soekarno. Agar Tugu Muda terlihat lebih elok dan menarik minat masyarakat, pemerintah Kota Semarang pun membangun sebuah taman dan kolam air yang mengelilingi tugu. Beberapa ornamen pun ditambahkan seperti air, lampu, sehingga membuat Tugu Muda ini menjadi monumen sekaligus taman Kota Semarang. Tugu Muda pun menjadi salah satu landmark Kota Semarang yang menjadi salah satu tujuan destinasi wisata. Taman di Tugu Muda juga dikompleti dengan air mancur yang akan semakin tampak cantik. Jika kalian ke Semarang, kalian bisa mengajak teman-teman untuk mengunjungi tempat ini untuk mengusir perasaan galau, stres, dan beban aktivitas baik kerja maupun akademik. Karena bangunan Tugu Muda ini sangat cantik dan menarik. Seluruh bangunan monumen Tugu Muda berasal dari batu. Selain itu, untuk membuat kesan tugu semakin kuat, dibangun taman di sekeliling tugu dan kolam hias.